Sahabat-sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Memberi Pujian kepada Allah. Ayat hafalan 1 Tawarikh pasal 16 ayat 8 dan 9. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Poin penting pelajaran kita melayani Allah waktu kita menceritakan pada orang lain apa yang Dia telah perbuat untuk kita. Bayangkan dirimu sendiri telah dipilih untuk melayani sebagai penatua di gerejamu. Bagaimanakah kamu dapat mengatasi anggota-anggota gereja? Mari kita cari tahu bagaimana penatua Nehemia mengatasi masalah yang ia hadapi. Hari ke-25 Elul tahun 20 Yerusalem. Pembangunan tembok sudah selesai. Pesta makan besar dan perayaan sudah berakhir. Hari ini kami berpikir tentang sesuatu yang lebih hikmat. Seperti kebiasaan kami berpuasa, memakai pakaian yang kasar, dan menaruh debu di atas kepala kami. Kami mendengar pengajaran dari hukum Taurat, dan kemudian kami mengaku dosa. Ini memerlukan waktu setengah hari. Kami berbakti dan memuji Allah pada hari perhentian. Para imam mengumandangkan doa-doa yang indah yang menceritakan bagaimana Allah telah memberkati kami dari awal. Mereka bicara tentang bagaimana Allah telah menuntun Abraham keluar dari tanah Ur, bagaimana leluhur kami menderita di Mesir, dan bagaimana Allah menuntun mereka keluar melewati laut yang terbelah. Bagaimana Dia menuntun mereka dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Bagaimana Dia memberi 10 hukum, memberi mana, memberikan mereka air, memberikan pakaian dan sepatu yang mereka pakai selama 40 tahun, dan kemudian menuntun mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Kemudian mereka menceritakan bagian yang sedih tentang leluhur mereka yang tidak menuruti Allah meskipun Dia sudah melakukan semuanya, dan bagaimana mereka dilepaskan dari tawanan. Mereka bicara tentang kebaikan, kesabaran, belas kasihan, dan kebaikan Allah kepada leluhurnya yang tidak menurut, dan juga ketidaktaatan kami sekarang. Hatiku penuh dengan pemikiran tentang kebaikan Tuhan. Hari pertama tahun 32, 12 tahun kemudian. Pekerjaanku telah selesai. Menjadi gubernur di Yudea untuk masa 12 tahun sangat memuaskan. Aku tidak pernah mengambil kesempatan untuk diriku sendiri, tidak sepotong perak, maupun sebutir makanan. Orang-orang telah mapan di dalam kehidupannya. Mereka mengerti dan menuruti hukum. Para imam telah melakukan tugasnya dengan baik. Aku kembali ke Persia dan Raja Artasasta. Beberapa waktu kemudian, Susa, Persia. Aku berpuasa dan berdoa untuk Yudea karena aku mendengar sesuatu yang buruk terjadi di sana. Aku meminta pada Raja Artasasta untuk mengizinkan aku kembali ke Yerusalem. Aku tidak percaya apa yang terjadi sementara aku pergi.
Eliasib, imam besar, membiarkan seorang dari keluarganya mengawini salah satu keluarga Tobia. Bayangkan, Tobia musuh kami yang jahat, orang yang telah memberikan kami banyak masalah waktu kami membangun kembali tembok. Allah menyuruh Musa pada waktu lalu untuk tidak membiarkan orang-orang Tobia dekat-dekat kami. Dan yang lebih buruknya lagi, Eliasib memberikan pada Tobia sebuah ruangan di bait suci. Dan tidak ada ruangan yang lain, tetapi ruangan tempat korban dan persembahan punya orang-orang Lewi, para pemain musik dan penjaga gerbang. Aku sangat kecewa dengan hal ini. Aku membuang semua barang-barang Tobia dan memerintahkan ruangan itu disucikan. Kemudian aku membawa kembali barang-barang yang ada di situ sebelumnya, seperti persembahan hasil pertanian dan kemenyan. Kemudian aku mengetahui bahwa orang-orang Lewi dan pemain musik telah pergi ke tanah pertanian karena orang-orang tidak mendukung mereka. Aku langsung pergi kepada petugas dan bertanya kenapa. Tentu saja mereka tidak mempunyai jawaban. Lalu aku pergi ke semua ladang dan membawa mereka kembali. Selesai masalah ini, lalu orang-orang mulai membawa kembali persepuluhan dan persembahan mereka. Lalu aku simpan di gudang penyimpanan. Aku angkat Selemia, Sadok, dan Pedaia menjadi pengurusnya. Hanan anak Sakur juga membantu mereka. Mereka adalah imam, guru, dan orang Lewi. Mereka orang yang jujur. Aku tahu mereka akan melakukan pekerjaan ini dengan baik. Aku masih melihat orang-orang bekerja pada hari Sabat, memeras anggur, mengangkut gandum dengan keledainya, dan membawa hasil ladangnya, buah anggur dan ikan untuk dijual. Kembali aku berhadapan dengan para pemerintah. Aku bertanya apa yang mereka pikirkan. Tentu saja, aku tidak mendapatkan jawaban. Mereka menodai kesucian Sabat sama seperti leluhurnya. Aku tidak percaya mereka mengikuti terus. Lalu aku memerintahkan agar pintu gerbang kota ditutup dari sebelum matahari terbenam pada hari Jumat sampai hari Sabat berakhir. Aku menugaskan orang-orangku berjaga di pintu gerbang. Kadang 1 atau 2 malam beberapa pedagang menginap di luar kota Yerusalem. Tetapi aku memperingati mereka jika mereka melakukan itu lagi, mereka tidak boleh berdagang di kota setiap minggu. Sesudah itu, mereka tidak pernah datang pada hari Sabat. Kemudian aku memerintahkan orang-orang Lewi untuk menguduskan diri mereka dan pergi menjaga gerbang kota untuk memastikan kesucian hari Sabat. Tidak ada yang mudah, tetapi ini harus dilakukan. Aku mengingatkan orang-orang itu untuk menghidupkan jalan Allah. Aku pikir setiap orang harus kembali berjalan di jalan yang benar. Bersyukurlah kepada Allah untuk kesabaran dan belas kasihan-Nya terhadap bangsa Israel.